Oke, sekarang kita akan belajar pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Kita mulai dengan latihan, lukislah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Yang pertama adalah Y lebih dari X kuadrat plus 4. Caranya bagaimana? Caranya itu kalian tentukan persamaannya dulu. Ya, buat persamaannya dulu. Jadi, Y sama dengan X kuadrat plus 4. Kemudian, karena ini kan X kuadrat ya. Kalian masih ingat X kuadrat? Gambar X kuadrat itu seperti ini. Kita bisa lihat di sebelah sini ya, ini gambar X kuadrat, dia akan puncaknya di 0,0 ya, titik minimumnya. Nah, kalau X kuadrat tambah 4 itu bisa juga kita langsung ini grafiknya X kuadrat ini kita naikkan aja ke 4 satuan ke atas. Nah, ini udah X kuadrat plus 4. Itu kalau kita sudah ingat. Tapi kalau enggak gimana Bu? Ya berarti kalian tentukan titik potongnya dulu. Kalau kalian lupa ya, tentukan titik potongnya, bisa 2 sumbu atau 1 sumbu saja. Jadi cari yang paling mudah saja karena kita hanya sketsa grafik ya. Misalkan untuk titik potong terhadap sumbu Y, berarti apa yang 0? X nya yang 0 ya, diperoleh 0,4. Ini 0,4. Nah, memotong sumbu Y. X nya kan tidak, jadi tidak ya. Jadi untuk titik potong itu tidak selalu kalian cari dua-duanya, bisa salah satu, cari yang paling mudah. Kemudian kalau sudah kita udah punya grafiknya ya, ini grafiknya yang di atas ini ya, berarti langkah berikutnya apa? Kita tentukan titik-titiknya ya, kita cek. Ini tadi sudah kita geser ke atas, kita cek titik-titiknya. Misalkan ini titik, kita turunkan aja ya. Nah begini ya, berjelas titik yang ada di atasnya grafik X kuadrat plus 4 atau di bawahnya grafik. Misalkan kita coba berapa, 7 ini ya, berarti berapa ini, 0,7. 0,7 kita masukkan ke grafik X kuadrat plus 4, berarti 0, X nya 0 ya, X nya 0 itu berarti 0 tambah 4 berapa, 4 ya, Y nya 7. 7 itu lebih dari atau kurang dari 4? Ya, 7 itu lebih dari 4. Memenuhi kah? Memenuhi. Berarti kita bisa simpulkan bahwa daerah yang di dalamnya kurva ini adalah daerah penyelesaian dari Y lebih dari X kuadrat plus 4. Kalau kurang yakin, kita bisa cek aja di luar. Misalkan titiknya ini aja lah, yang gampang aja. Ini berapa? 0,3 ya, kita masukkan ke sini, berarti berapa? 0 tambah 4, 4. Y nya 3. 3 itu kurang atau lebih? 3 itu kurang dari, di sini lebih dari, berarti tidak memenuhi. Berarti murni yang mana? Yang di dalam kurva ya, murni yang di dalam kurva. Bisa ya. Jadi setelah kalian buat grafiknya, langkah berikutnya adalah kalian checking titiknya yang di dalam kurva atau di luar kurva. Kalau yang memenuhi di dalam, oh berarti ya daerahnya adalah yang di dalam. Kalau memenuhi di luar, berarti daerahnya ada yang di luar, gitu ya. Itu untuk contoh yang pertama. Oke, untuk yang nomor 2 kita akan mencari daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 9x kuadrat plus 4y kuadrat lebih dari atau sama dengan 36 ya. Sama, kita buat persamaannya dulu ya. Ini Ibu bagi dengan 36 ruas kiri dan ruas kanan, jadi kita ketemu x kuadrat plus 4 per 4 ditambah y kuadrat per 9 sama dengan 1. Ini adalah grafik elips ya. Jadi kalau kita gambar, dia itu elips. Jadi kalian kalau menemukan bentuk x kuadrat per sesuatu ditambah y kuadrat per sesuatu itu kok sama dengan 1, itu adalah gambar dari elips ya. Elips itu kayak lingkaran tapi ada nilai eksentrisitasnya atau kelonjongannya. Nah ini ada kelonjongannya, jadi nggak bundar seperti lingkaran ya, dia agak lonjong, itu elips ya. Kemudian kalau kita lihat, ini ada x kuadrat per 4 plus y kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, kita cari titik potongnya dulu. Titik potongnya gimana Bu? Titik potongnya ya bisa dua-duanya ya, bisa x bisa y, karena ini betulan mudah ya. Jadi untuk terhadap memotong sumbu x, berarti apa yang 0? Y nya, betul. Kita masukkan y kuadratnya 0, berarti x kuadrat per 4 plus 0 itu 1, x kuadratnya 4 ya. Memotong sumbu x di min 2 dan 2 di sini. Kemudian grafik yang untuk memotong sumbu y, berarti x nya 0 gitu, 0 plus y kuadrat per 9 atau y kuadratnya sama dengan 9, berarti kita punya apa? 3 dan min 3 ya. Jadi ingat-ingat, kalau kalian ketemu model seperti ini,
X kuadrat per sesuatu ditambah Y kuadrat per sesuatu kok sama dengan 1, dia elips ya. Elips itu dia motong di 2. Ini kebetulan dia pusatnya di 0,0 ya. Lalu yang namanya elips ini sama ya, jaraknya dari 0 ke 2, min 2, 0 ke 2, 0 ke 3, dan 0 ke 3. Di dalamnya nanti akan di kelas 11 ya. Kalau kelas 10 kalian ya cukup tahu aja bahwa untuk persamaan model ini itu dia elips ya. Kemudian kalau sudah kita gambar, berarti kita uji titiknya. Kalian bisa di dalam, bisa di luar. Misalkan kita ambil aja yang di dalam. Mana? 1 ini ya. 1,0 masukkan ke persamaan ini, boleh ini, boleh ini. 1,0 berarti X nya 1, Y nya 0, berarti 1/4. 1/4 tambah 0, 1/4 dengan 1. 1/4 itu kurang dari apa lebih dari? Kurang dari ya. Berarti nilai yang di dalam ini yaitu kurang dari 36 ya, atau kurang dari 1, sama aja. Gimana kalau di luar Bu? Tes aja. Misalkan kita punya negatif ya. Ini misalkan punya enak yang ini ya. Min 3,0 gitu. Berarti X nya min 3. Boleh masukkan sini, boleh sini. Misalkan kita mau yang atas boleh. Min 3 berarti kan kita punya 9 ya. 9 kali 9 berapa? 81. Ini jelas 0. Berarti 81 apakah lebih besar dari 36? Iya. Berarti HP-nya itu yang di luarnya. Nah, HP-nya di luarnya. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Jadi di luar dari elips. Bisa ya. Jadi kalian kalau sudah membuat grafiknya itu checking selalu untuk mengetahui dia posisinya ada di mana. Memenuhi atau tidak. Kalau memenuhi ya itulah daerahnya, kalau tidak ya tidak. Oke? Itu yang nomor 2. Oke, untuk yang nomor 3 kita akan menyelesaikan pertidaksamaan 9x kuadrat min 8y kuadrat lebih dari 72. Yang pertama kita buat persamaannya dulu ya. Kemudian kita bisa sederhanakan menjadi x kuadrat per 8 min y kuadrat per 9 sama dengan 1. Kenapa sih harus sederhanakan? Ya, kalau kalian punya model seperti ini untuk mengingat aja. Jadi kalau ada x kuadrat per sesuatu dikurangi y kuadrat per sesuatu kok sama dengan 1, dia adalah hiperbola ya. Sedangkan kalau ditambah seperti nomor 2 tadi, tambah begini, itu elips ya. Elips itu kayak lingkaran tapi dia lebih lonjong ya, dia lebih lonjong. Kalau dia min ya masih sama dengan 1, dia hiperbola. Hiperbola itu apa sih Bu? Hiperbola seperti ini. Nah, hiperbola seperti ini. Jadi dia ibaratkan ada dua kurva yang saling bertolak belakang, namanya hiperbola ya. Cirinya adalah x kuadrat per sesuatu min y kuadrat per sesuatu sama dengan 1 ya. Kemudian langkah berikutnya gimana? Kita tentukan titik potong terhadap sumbu x atau sumbu y ya. Boleh keduanya atau salah satu. Ini jelas yang paling enak sumbu x ya. Karena kalau sumbu x y nya 0 kan, y nya 0, kita punya x kuadrat per 8 sama dengan 1, berarti x nya plus minus 2 akar 2 ya. Kita punya kalau kita buat desimal tuh 2 akar 2 itu 2,83, jadi plus minus min 2,83 atau 2,83,0. Nah kalau y ini kita susah ya, kalau x nya 0 kan min gitu ya, kita tidak usah ya, karena juga tidak memotong sumbu y nya ya. Kemudian bagaimana Bu? Langkah berikutnya adalah menguji titik. Ya, kita bisa mau titik, bisa kanan bisa kiri, mau yang mana, mau ini boleh, atau yang sini, ini dulu ya. Misalkan 4 titiknya, kita mau uji 4,0 kita masukkan ke sini, ke sini ya boleh. 4,0 berarti kan 4 kuadrat berapa? 16 ya. 16 dibagi 8 2 di sini kurangi 0, 2 dan 1 posisinya gimana? Apakah 2 lebih dari 1? Ya. Atau kalau mau dicek di sini boleh, misalkan 4 gitu ya. Berarti kan 4 kuadrat 16, 9 kali 16 lebih dari 72, betul nggak? 9 kali 16 itu bentar, 9 kali 16 itu 144, jelas lebih dari 72. Jadi yang di dalam sini dia lebih dari 72. Jadi ceknya boleh ini boleh ini ya. Jadi kalau hiperbola itu boleh kalian pilih salah satu, dia mesti sama. Kalau sini murni ya sini pasti murni. Lebih yakinnya lagi kita cek lagi. Misalkan
kita coba min 8 min 10 aja lebih gampang. Min 10 dikuadratkan berapa? 100. 9 kali 100 900. Apakah 900 lebih dari 72? Iya. Berarti yang di dalam adalah yang nilainya lebih dari 72. Nah, HP-nya yang ini. Bisa ya? Jadi kalau di dalam sudah memenuhi ya berarti HP-nya yang di dalam begitu. Itu untuk yang nomor 3. Untuk yang nomor 4 kita akan balik ya, kita ketahui grafiknya, kita akan cari pertidaksamaannya. Oke? Oke, sekarang kita balik ya, kita tahu gambarnya, kita akan menentukan pertidaksamaannya. Nah, pertama kita lihat dulu gambarnya ya. Kalau kalian lihat gambarnya, ini adalah gambar apa? Gambar kuadrat ya, grafik kuadrat atau kurva kuadrat. Kemudian kalian tulis titiknya. Kita punya titik puncaknya itu 2,1 nih. Kemudian 4,5 sama yang potong sumbu Y. Potong sumbu Y di 0,5. Nah, kalau kita sudah punya titik puncak dan kita lihat gambarnya begini, nah berarti kita langsung bisa memisalkan kurvanya apa. Nah, kalau bentuknya kuadrat, ada titik puncak, kalian bisa pakai Y min YP. YP itu Y puncak sama dengan gradien X min XP. XP itu X puncak dikuadratkan. Ya, kita misalkan grafiknya ini adalah Y min YP sama dengan MX min XP dikuadratkan. Karena ini YP dan XP ya, XP YP nya 2,1, kita substitusikan ke sini. YP nya itu 1, XP nya itu 2. Ya, kalau sudah, kita pilih titik yang menguntungkan. Kalian bisa pilih 4,5 atau 0,5. Kalau ibu enak ya 0,5 ya, karena dia lebih gampang hitungannya ya. Nah, karena dia memotong, karena kurva itu memotong 0,5 ya, berarti kita bisa memasukkan untuk Y nya itu nanti 5, untuk X nya itu 0 ya. Kita masukkan Y nya itu 5 ya, 5 kurangi 1 begitu, sama dengan gradien belum diketahui. X nya itu 0 dikurangi 2 dikuadratkan ya. Kita tahu 0 kurangi 2 berapa? Negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan 4. 5 kurangi 1 4. Berarti M nya 1. Kita udah ketemu gradiennya itu 1. Kalau sudah, berarti gradien itu kalian substitusikan ke persamaan ini. Nah, kita peroleh Y min 1 sama dengan X kuadrat min 4X plus 4 ya. Berarti Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 5 ya. Ini ditambahkan 1 ruas kiri, berarti ruas kanan tambahkan 1. Kalau sudah ketemu persamaannya, nah kita tahu persamaannya adalah X kuadrat min 4X plus 5 untuk gambar ini. Langkah berikutnya apa Bu? Kita tentukan pertidaksamaannya. Nah, kita tentukan pertidaksamaannya dengan cara apa? Kita checking. Nah, misalkan untuk checking ya 2,3. Posisi mana? Di sini ya. Titik 2,3 di sini. Atau kita buat titik begitu. Titik 2,3 di sini. Titik C ini 2,3 gitu. Nah, kita cek untuk X sama dengan 2, masukkan ke sini, berarti kan 4 ya ini ya. 4 dikurangi 8 berapa? Min 4 kurangi 8 min 4 ya. Min 4 tambah 5 1. Nah, untuk X sama dengan 2, Y nya itu 1, padahal kita ambil titik berapa? 3. Jelas 1 kurang dari 3. Artinya X kuadrat min 4X plus 5 itu kurang dari Y. Lagi untuk memastikan, kita ambil titik misalkan 0,8. Oh, ini 0,8 ya, 0,8 titik D, katakanlah 0,8 begitu. Berarti X nya kan 0 ya, nanti Y nya 8. Kita cek untuk X nya 0, ternyata 0 kurangi 0 tambah 5 itu kan 5. 5 itu kan kurang dari 8. Oh, berarti daerah yang di akhir itu ya, nilainya adalah X kuadrat min 4X plus 5 kurang dari berapa? Kurang dari Y. Nah, kenapa kasih sama dengan Bu? Karena di sini tidak putus-putus ya, karena kan tebal. Kalau tebal berarti kalian pakai sama dengan, ada tanda sama dengannya. Tapi kalau putus-putus berarti dia hanya kurang dari Y. Bisa dipahami ya? Jadi yang pertama itu kalian tentukan kurvanya dulu, kemudian kalau sudah ketemu kurvanya kalian checking. Oke ya, itu yang untuk nomor 4. Sekarang kita nomor 5, kita coba lagi mencari pertidaksamaannya ya, biar kalian lebih lebih prigel ya, lebih bisa gitu ya. Oke, untuk yang terakhir ya, kita akan mencari pertidaksamaannya jika diketahui grafiknya.
Kalau kita lihat ini putus-putus, berarti kita bisa tahu ya, dia tidak ada tanda sama dengan. Oke, kita tulis dulu titiknya ya. Titik puncaknya di min 6, min 3 dan suatu titik yang diketahui min 8, min 5 ya. Ini kurva, kalian ingat kita bisa ambil yang y min yp sama dengan mx min xp, dimana xp sama yp itu titik puncak. Oke, puncaknya yp nya di sini adalah min 3, berarti y min 3 itu y plus 3 ya. X puncaknya itu di sini ada min 6, berarti x min 6 jadinya x plus 6. Kalau sudah kita punya y plus 3 sama dengan mx plus 6 dikuadratkan ini, masukkan ke ini ya, atau karena apa, kurva itu kan melalui min 8, min 5, jadi kita bisa ganti nilai y dengan min 5, nilai x dengan min 8 untuk mencari gradiennya. Kita peroleh gradiennya adalah negatif setengah. Jika sudah ketemu setengah, langkah berikutnya adalah kalian substitusikan gradien min setengah ini ke persamaan yang awal tadi. Kita udah ketemu y sama dengan min setengah x kuadrat min 6x min 21. Nah, kalau sudah ketemu persamaan grafiknya, langkah berikutnya apa? Cari titik ya sembarang, karena ini yang diarsir di luar dari apa, kurva. Misalkan kita punya titik min 2, min 3 di sini ya, yang diarsir, masukkan ke kurva ya. Kita cek, berarti x nya min 2, masukkan ke sini, min setengah min 2 dikuadratkan min 6 min 2 min 21 itu adalah min 11 ya. Nah, min 11 bandingkan dengan min 3 di sini, min 11 kurang dari min 3, berarti nilainya ini kurang dari y-nya ya, yang ada di sini itu kurang dari nilai y-nya ini. Y-nya kan min 3. Min 11 kita ambil sini, min 11 kurang dari min 3. Ya, kemudian kita cek lagi biar lebih enak ya, paling enggak 2 titik begitu. Misalkan di titik min 4,1 di sini. Ya. Nah, ternyata kita peroleh juga dia min 4 dikuadratkan berapa? 16 ya, 16 berarti min 8 ini adalah plus 24 min 21, ketemunya min 5. Min 5 juga kurang dari 1. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa kurvanya itu kurang dari y ya, karena y nya kan sebelah sini, ini x, y. Jadi untuk kurva ini ya, min yang diarsir ini adalah min setengah x kuadrat min 6x min 21 kurang dari y. Bisa ya, jadi harus lebih banyak latihan.